Kita pasti memiliki sebuah mimpi yang cukup besar dan sangat menggiurkan untuk diwujudkan. Saking menggiurkannya, kita seringkali tidak sabar untuk mencapainya. Perasaan yang meluap-luap di dada ini membuat kita ingin mewujudkan keinginan dalam waktu yang singkat. Sehingga, seringkali mengabaikan proses belajar hal-hal yang mendasar. Proses belajar ini tentu sangat membosankan, karena tidak menarik, repetitif, sepele, dan membutuhkan waktu. Karena perasaan yang meluap-luap tadi mengendalikan kita dan membuat kita menginginkan hasil yang cepat, kita langsung lompat melakukan langkah yang seharusnya belum dilakukan. Sehingga pada akhirnya, saat hasil tidak sesuai dengan keinginan, kita pun kecewa. Kita merasa kalau sudah belajar, tapi kenapa masih gagal? Lalu, kepercayaan diri kita lambat laun akan berkurang, dan akhirnya motivasi kita hancur. Hal itu karena kita tidak sabar, tidak mempelajari fundamental, dikontrol oleh perasaan yang meluap-luap, dan tidak memiliki pondasi yang kokoh. Jika kita menginginkan motivasi yang awet, kita harus percaya pada proses belajar, sabar dalam menjalani sistem, bangun pondasi sedikit demi sedikit dengan pengetahuan yang kokoh, sehingga suatu saat nanti, kita berdiri di puncak tak tergoyahkan. Kira-kira seberapa sering kamu membandingkan diri dengan orang lain? Membandingkan kesuksesan, penampilan, atau kekayaan adalah kebiasaan yang buruk. Tapi malah kebanyakan orang suka membandingkan dirinya dengan setiap orang yang dia temui. Kenapa bisa begitu? Sebenarnya, hal tersebut berasal dari perasaan insecure. Saat seseorang merasa tidak percaya diri, merasa tidak memiliki pencapaian, mereka akan cenderung membandingkan diri dengan orang lain. Saat pembandingnya adalah orang yang berada di bawahnya, orang-orang ini percaya dirinya akan meningkat. Mereka akan merasa lebih baik. Tapi saat bertemu dengan seseorang yang lebih, rasa percaya diri itu akan hilang dan berbalik menjadi celaan terhadap diri sendiri. Naik turunnya perasaan itu nggak lebih dari rangsangan luar, yang membuat rasa percaya diri menjadi labil dan bersifat sementara. Membanding-bandingkan diri dengan orang lain adalah cara yang sangat ampuh dalam merusak kepercayaan diri dan melenyapkan motivasi. Apalagi saat ini ada sosial media yang memudahkan kita dalam membandingkan diri dengan orang lain. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Bukan hanya tidak membantu, tapi hal itu sebenarnya juga nggak fair. Setiap orang punya keadaannya masing-masing. Nggak ada gunanya kita membandingkan diri dengan orang yang memiliki tujuan berbeda atau berkecimpung di bidang yang berbeda. Mending kita tentukan seorang atau lebih role model yang memiliki bidang yang sama, yang telah mencapai apa yang kita targetkan dan memiliki kehidupan yang kita inginkan. Gunakan mereka untuk belajar, jadikan mentor, jangan digunakan sebagai lawan pembanding. Satu-satunya lawan pembanding kita, ya kita sendiri. Dalam mengerjakan tugas atau suatu pekerjaan, berapa kali kamu ngecekin smartphone? Terlalu sering ngecekin smartphone atau terdistraksi oleh hal lain saat seharusnya kita fokus, sangatlah merugikan. Workflow adalah proses sistematis yang mengalir saat kita fokus mengerjakan suatu hal. Workflow inilah yang membuat kita masuk ke dalam dunia lain, membuat kita melupakan waktu, dan seringkali menghasilkan output yang optimal saat bekerja. Saat kita gampang teralihkan, workflow ini akan terganggu. Setiap kali kita mengecek smartphone untuk membalas chat, kita membutuhkan sedikit tekad untuk kembali fokus ke dalam tugas. Jika ini dilakukan berulang-ulang, alih-alih menghabiskan tenaga untuk menyelesaikan pekerjaan, kita malah menghabiskan energi hanya untuk sekedar kembali fokus. Dan saat energi sudah habis, motivasi kita dalam menyelesaikan pekerjaan bisa hilang. Mungkin multitasking dalam level pekerjaan yang mudah dapat berjalan dengan baik. Tapi, bagaimana jika multitasking diterapkan pada pekerjaan yang membutuhkan fokus dan memiliki beban berat? Bisa jadi malah menimbulkan bencana. Keinginan adalah sesuatu yang mudah untuk ditumbuhkan. Dengan banyaknya keinginan,
tentu akan tercipta banyak target. Banyak orang menginginkan untuk mencapai semua target yang dimiliki secara bersamaan. Padahal, semakin banyak target, semakin banyak waktu dan tenaga yang terbagi. Yang mana hal itu akan memperkecil kemungkinan tercapainya tujuan kita. Dan saat kita gagal mencapai target-target itu, motivasi kita akan terserang oleh banyaknya kegagalan dalam waktu yang bersamaan. Seberapa sering kamu mempelajari hal baru? Mempelajari hal baru adalah salah satu cara hebat dalam menumbuhkan motivasi, baik itu hal yang kita anggap berguna maupun tidak. Apapun informasi baru yang kita dapat bisa memotivasi dan menginspirasi kita. Dengan informasi baru, kita dapat menghubungkan hal-hal yang sudah kita ketahui sebelumnya dan menciptakan perspektif baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. Saat sudah lulus sekolah, tidak ada yang memaksa kita untuk terus belajar. Tapi belajar seharusnya menjadi hobi seumur hidup, apapun pekerjaan kita, berapapun umur kita. Belajar selalu memberikan kita perspektif baru. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan informasi terkait pengembangan diri dan keuangan pribadi yang akan diupload setiap minggunya. Bersama saya Nat, ayo bareng-bareng jadi lebih baik.